Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video part 2 dari akuntansi murabahah. Kita sampai kepada akuntansi penjual. Di pengukuran aset murabahah, aset murabahah itu akan diakui sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehannya tentu saja biaya beli dan biaya lain-lain ya untuk mendapatkan aset tersebut. Nah, ketika barang itu sudah dimiliki oleh penjual dan belum diserahkan oleh pembeli, kemudian kok ada penurunan nilai, maka penurunan nilai itu akan mengurangi nilai aset dan menjadi beban kerugian penjual. Nah, untuk pesanan tidak mengikat, ketika penjual itu memiliki aset persediaan, maka akan dinilai dengan menggunakan nilai terendah antara biaya perolehan dan net realizable value atau LCNRV, sesuai dengan PSAK persediaan juga ini. Nah, jika NRV-nya atau net realizable value-nya itu lebih kecil daripada cost, maka dianggap sebagai kerugian. Nah, kemudian bagaimana kalau ada diskon pembelian? Nah, diskon pembelian, jika itu merupakan hak pembeli dan sebelum akad, maka mengurangi biaya perolehan, otomatis ya. Nah, jika setelah akad, akan dianggap sebagai liabilitas kepada pembeli yang harus ditunaikan, harus dibayarkan nantinya kepada pembeli. Kalau menjadi hak penjual, maka kalau misalnya itu akadnya diperjanjikan untuk penjual, menambah keuntungan murabahah. Namun jika tidak diperjanjikan, menjadi pendapatan operasional lain. Oke, lanjut lagi yaitu pembayaran angsuran atau pengakuan keuntungan ya, di pengakuan keuntungan. Kalau misalnya murabahah itu tunai atau kurang dari 1 tahun, maka keuntungannya langsung diakui saat penyerahan barang. Apabila tangguh dan lebih dari 1 tahun, maka ada 3 kondisi pengakuannya. Diakui saat penyerahan, yaitu ketika risiko dan beban pengelolaan penagihannya kecil. Nah, kalau diakui sebagai proporsional, ini kalau misalnya risiko penagihan atau beban pengelolaan relatif besar, tapi tidak besar banget seperti itu. Dan ini yang kedua ini yang biasa atau lazim digunakan. Yang ketiga, setelah seluruh piutang tertagih, ya ini jarang sekali ya dilakukan setelah piutang tertagih. Untuk perhitungan margin murabahah sendiri di Indonesia itu mengenal sistem ada proporsional, yaitu flat ataupun anuitas. Nah, kita lihat dari ilustrasi dari metode proporsional maupun anuitas ya. Kalau proporsional atau flat ini, misalnya angsurannya 30 juta. Nah, pokoknya itu 20 juta, kemudian keuntungannya 10 juta. Kita perhatikan, pengakuan keuntungan tiap periode itu sama, itu kalau flat. Berbeda dengan anuitas. Kalau angsurannya misalnya 30 juta, ini adalah untuk pokok dan kemudian ada proporsi untuk keuntungan. Kita lihat keuntungannya. Keuntungannya di awal dia lebih besar daripada yang di akhir. Dan ini sesuai dengan resiko ya, katakanlah resiko di awal itu jauh lebih besar daripada resiko di akhir, maka keuntungannya diakui lebih besar. Itu untuk metode anuitas. Oke, lanjut lagi langsung ke contoh soal. Akuntansi penjual pada tanggal 5 Januari, Tuan Abdul melakukan transaksi dengan LKS, yaitu dengan transaksi murabahah sebuah mobil. Jadi di sini harga perolehan mobilnya misalnya aja 100 juta. Jadi dia menggulirkan uang muka sebesar 10 juta sehingga pembiayaan yang diberikan oleh LKS adalah 90 juta. Margin murabahahnya 20% dari pembiayaan, yaitu 90 juta ini dikalikan 20% sebesar 18 juta. Sehingga harga murabahahnya atau harga jualnya adalah 118. Waktunya 24 bulan, kemudian biaya administrasinya adalah misalnya 1 juta misalnya. Belum biaya administrasi yang lain ya, belum biaya-biaya yang lain. Kemudian kita perhatikan di sini bahwa kita hitung dulu angsuran ya per bulan. Bagaimana cara menghitung angsuran per bulannya? Total piutang net artinya total piutang dikurangi uang muka dibagi dengan jumlah bulan. Di sini dapatlah angka 4.500.000. Nah, setelah kita mendapatkan berapa angsuran per periodenya, kita hitung bagian keuntungan. Kita menghitung bagian keuntungan, pertama kita hitung dulu prosentasenya berapa. Bagaimana cara menghitung prosentasenya itu? Margin dibagi dengan piutang dikurangi uang muka. Artinya margin dibagi dengan piutang net. Yaitu 18 juta dibagi dengan 108 juta sama dengan 16,67%. Ini adalah bagian keuntungannya. Baru kemudian 16,67% itu dikalikan
dengan 4.500.000 ketemulah bahwa bagian untuk keuntungan tiap periode 750, sehingga bagian pokok keuntungan yang terlunasi setiap kali angsuran adalah 3.750.000. Begitu ya kira-kira. Kita lanjutkan kepada akuntansi penjual, udah sampai ke jurnalnya. Kalau misalnya ada pengadaan barang oleh penjual, kalau misalnya dibeli secara tunai, maka debitnya adalah persediaan aset murabahah, kreditnya adalah kas atau rekening pemasok sebesar 10 juta. Namun jika misalnya non tunai, tentu saja kreditnya itu kita akan jurnal bukan kas melainkan utang usaha. Baru utang usaha itu kalau misalnya nanti dibayar, utang usahanya di debit, kemudian kasnya di kredit atau rekening pemasoknya di kredit sebesar 100 juta. Itu pengadaan barang oleh penjual. Kemudian kalau misalnya ada uang muka nih, uang muka dari pembeli, maka penjual itu akan menerima cash sehingga di debit dan kreditnya adalah uang muka dari Tuan Abdul sebesar 10 juta. Jika Tuan Abdul itu batal, maka uang muka Tuan Abdul akan kita debitkan. Kreditnya apa? Kreditnya adalah ada biaya administrasi, beban notaris, beban operasional lain misalnya ya, beban-beban itu kita bebankan. Kemudian ada kas atau rekening Tuan Abdul yang kita kasih sisanya 6 juta. Namun jika misalnya transaksi tidak batal, ya nasabah itu harus membayar biaya administrasi tadi. Kas yang kita terima dari pembeli atau nasabah 4 juta, kemudian untuk membayar biaya-biaya administrasinya. Itu kalau uang muka ya. Nah sekarang kalau terjadi jurnal atau akad, kalau terjadi akad jurnalnya bagaimana gitu ya. Jurnal terjadi ketika akad murabahah dan penyerahan barang, maka nanti akan diakui sebagai piutang murabahah di debit sebesar berapa? Nilai jualnya yaitu 118. Dari 118 itu ada kredit persediaan aset murabahah yang diberikan seharga 100 juta dan margin murabahah tangguhan sebesar 18 juta. Ini khasnya murabahah, oke. Kemudian uang muka tadi kan sebagai pelunasan, maka uang muka sebagai pelunasan tadi didebitkan dan dia mengurangi piutang murabahah. Makanya piutang murabahahnya dikredit sebesar 10 juta. Nah, di sini kalau misalnya ada diskon sebelum akad, maka nilai diskon itu langsung mengurangi piutang murabahah. Misalnya diskonnya 10 juta, ya piutang murabahahnya jadi 108 juta. Kemudian persediaan murabahahnya jadi 90 juta. Lanjut lagi, ini contoh diskon kalau misalnya diskon itu setelah akad disepakati buat pembeli, bagaimana? Maka kas dari pemasok akan didebitkan, kreditnya adalah utang, nanti akan dikasih kepada Tuan Abdul ya. Tapi kalau Tuan Abdulnya itu misalnya tidak bisa terjangkau, maka dana tersebut akan diakui nanti akan dianggap atau dimasukkan ke dana kebajikan, makanya kreditnya di dana kebajikan. Kalau misalnya diskon tersebut menjadi kesepakatan buat penjual dan itu setelah akad ya, maka kasnya di debit, kreditnya adalah keuntungan murabahah. Lain kalau tidak disepakati, itu hak penjual tapi tidak disepakati, maka kreditnya adalah pendapatan operasional lainnya. Itu bedanya ya, itu bedanya. Oke, kita langsung ke pencatatan yang lain, yaitu ketika angsuran. Ini angsurannya ya, flat ya, kita menggunakan proporsional atau flat gitu. Lanjut. Nah, pembayaran angsuran dan pengakuan keuntungan. Ketika angsuran itu dibayar, maka kita otomatis akan menerima uang dari pembeli, yaitu kasnya kita debitkan sebesar 4.500.000. Kreditnya langsung mengurangi piutang murabahah, yaitu sebesar 4.500.000. Ada pengakuan keuntungan. Jadi kalau di awal tadi kan ketika akad margin murabahah tangguhan di kredit ya. Sekarang ketika pengakuan keuntungan kita debitkan dan kreditnya itu langsung pendapatan margin murabahah. Sudah sah menjadi pendapatan margin murabahah. Nah, ini jurnal yang kayak gini tuh sama setiap periode ya. Apalagi kalau menggunakan pengakuan keuntungannya itu proporsional, angkanya juga sama seperti ini gitu. Nah, ini kalau misalnya murabahah dilunasi ketika akhir periode dan ini jarang ya. Maka ya jurnalnya itu sekali aja pengakuan pendapatan murabahah, margin murabahah tangguhan pada pendapatan margin murabahah sebesar 18 juta, sekali aja. Dan ini jarang ya. Tuh. Kalau misalnya terlambat membayar angsuran bagaimana?
Nah, kalau terlambat saat jatuh tempo ya, saat jatuh tempo di sini ada kita kreditkan piutang murabahah, tetap kita kreditkan, tapi kita anggap sebagai piutang murabahah jatuh tempo, itu yang di debit. Kreditnya bagaimana untuk margin murabahah? Margin murabahah tangguhan tetap kita debitkan dan kreditnya itu adalah pendapatan margin murabahah dan kita tulis sebagai accrual gitu. Kita akui tapi kasnya belum ada. Ketika dibayar, maka cashnya kita terima, pendapatan murabahah jatuh tempo yang tadinya di debit ini kita kreditkan. Demikian juga pendapatan margin murabahah accrual yang awalnya di kredit, kemudian kita debitkan. Dan sudah sah menjadi pendapatan, maka kreditnya adalah pendapatan margin murabahah. Ketika ada denda bagaimana? Denda itu kasnya akan diterima dari Tuan Abdul dan kemudian akan kita masukkan atau kreditnya dalam dana kebajikan. Maka kas pada dana kebajikan. Kalau misalnya ada denda ya. Nah, sekarang kalau terlambat membayar angsuran sebagian, ya sebagian aja yang dianggap sebagai piutang murabahah jatuh tempo. Sebagiannya kita terima secara kas gitu ya. Nah, piutang murabahahnya tetap akan kita kurangi sebesar 4.500.000. Demikian juga untuk pengakuan marginnya. Margin murabahah tangguhan kita debitkan, kreditnya adalah pendapatan margin murabahah setengahnya, dan yang accrual juga akan kita jumlah setengahnya yaitu 375.000. Ketika dibayar, tetap kas dari Tuan Abdul kita debitkan, kreditnya adalah piutang murabahah yang jatuh tempo tadi itu 2.250.000, dan pendapatan margin murabahah accrual kita debitkan, kreditnya adalah pendapatan margin murabahah. Seperti itu kalau sebagian, ya mirip lah ya seperti tadi itu ya, intinya sama. Nah, sekarang kalau pembayaran lebih awal itu mendapatkan potongan misalnya. Tuan Abdul bermaksud melunasi kewajibannya yang sebesar 90 juta, di mana 90 juta itu ada pokoknya itu 75 juta dan keuntungannya 15 juta. Dikatakan ketika pelunasan, kalau kamu melunasi lebih awal ya kita kasih diskon 80%. Maka kita hitung dulu tuh diskonnya berapa, berarti 80% itu dikalikan dengan 15 juta, sama dengan berapa? Sama dengan 12 juta. Inilah diskon yang diberikan kepada pembeli. Kalau misalnya diskonnya 12 juta, maka pendapatan margin murabahah yang akan diakui adalah 3 juta. Dan berikut adalah jurnalnya. Nah, kalau potongan diberikan saat pelunasan langsung dikasih potongan, maka debitnya kita anggap sebagai beban potongan murabahah. Dan piutang murabahahnya kita kreditkan atas beban tersebut, yaitu 12 juta. Kemudian kita mendapatkan kas dari Tuan Abdul, kasnya karena memang didiskon menjadi 78 juta, dari 90 juta dikurangi 12 juta. Piutang murabahahnya kita kreditkan. Marginnya, kita tetap marginnya itu kita jurnal 15 juta ya. Margin murabahah yang ditangguhkan pada pendapatan margin murabahah 15 juta. Di laporan keuangan kan nanti ini ada 15 juta, ada beban 12 juta, jadi netnya 3 juta tetap. Itu kalau diberikan saat pelunasan. Tapi kalau misalnya potongan itu diberikan setelah pelunasan, pelunasannya terlebih dahulu, uang terlebih dahulu kita terima, kas pada piutang murabahah 90 juta, kemudian tetap seperti biasa, yaitu margin murabahah ditangguhkan pada pendapatan margin murabahah seperti biasa ini ya, jurnalnya. Baru kemudian di sini kita kasih cashnya kepada Tuan Abdul. Berapa cashnya? Yaitu sebesar diskonnya. Dan kita anggap sebagai beban atau beban potongan murabahah. Sebesar berapa? 12 juta. Itu kalau misalnya potongannya diberikan setelah pelunasan. Jadi ada perbedaannya ya. Oke, ada perbedaannya sedikit. Terakhir terkait dengan akuntansi penjual yaitu penyajian. Nah, murabahah itu ditaruh di mana sih piutang murabahah? Nah, piutang murabahah tentu saja piutang, dia merupakan bagian dari aset ya. Di laporan posisi keuangan dia merupakan bagian dari aset, disajikan sebesar nilai bersihnya yang dapat direalisasikan. Artinya, saldo piutang murabahah dikurangi dengan penyisihan kerugian piutang jika ada allowance-nya, dikurangi dengan allowance atau penyisihan. Kemudian margin murabahah, tangguhan, itu akan menjadi kontra akon piutang murabahah. Jadi piutang murabahah itu nanti dikurangi margin murabahah tangguhan, dikurangi juga penyisihan kerugian piutang. Pengungkapan ini harus diungkapkan di CAP, di catatan atas laporan keuangan, di mana hal yang dicantumkan adalah biaya atau harga perolehannya, kemudian pemesanannya itu berdasarkan mengikat atau tidak mengikat, kemudian pengungkapan yang lain lah ya, berdasarkan PSAK 101 itu juga akan diungkapkan gitu.
Nah, ini untuk piutang murabahah seperti itu ya. Adapun kalau margin murabahah, ya tentu saja itu ada di laporan apa